Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Ibu Intan Dozana Antini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil analisis penerapan diferensial dalam ekonomi dengan judul analisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus dengan mengambil studi kasus pada toko kue Natsfood yang berlokasi di Kota Depok. Oke, judul ini kami pilih karena kami ingin memahami lebih dalam bagaimana konsep biaya diferensial digunakan secara nyata dalam dunia bisnis, khususnya dalam pengambilan keputusan ketika sebuah perusahaan atau UMKM dihadapkan pada permintaan pesanan khusus yang di luar aktivitas normalnya. Dalam presentasi ini kami akan membahas mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat tinjauan pustaka, hingga pada analisis dan kesimpulan dari studi kasus yang telah kami kaji. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pendekatan biaya diferensial bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional dan menguntungkan secara ekonomi. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu pada slide berikutnya. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, dan saya sendiri adalah Riza Habibi dengan NIM 64240579. Dengan saya, Agnes Cintamani Virginia, dengan NIM 64240555. Saya Tasya Aulia Putri dengan NIM 6424051. Saya Maya Ardia Garini dengan NIM 64240586. Saya Rizka Yanuar Alaida dengan NIM 6424077. Dan saya Muhammad Devian Saika Putra dengan NIM 64240818. Kami bekerjasama dalam pengumpulan data, analisis, studi kasus, serta penyusunan materi. Presentasi ini agar dapat disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya kami akan memulai pemaparan dari bagian belakang yang akan disampaikan pada slide ini. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang kami angkat. Di era saat ini, perkembangan dunia usaha semakin pesat dan kompetitif. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha, baik skala kecil maupun menengah, harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat agar bisa bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah ketika mereka menerima pesanan khusus yang tidak biasa mereka layani dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dalam situasi ini, perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang apakah pesanan tersebut layak untuk diterima atau justru lebih baik ditolak. Nah, keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus tidak bisa diambil secara sembarangan. Dibutuhkan pertimbangan dari sisi efisiensi, biaya, dan potensi keuntungan agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba. Dalam hal ini, toko kue Nansfood sebagai UMKM yang kami jadikan studi kasus menghadapi dilema serupa. Oleh karena itu, analisis biaya diferensial menjadi alat yang tepat untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang rasional dan berbasis data. Dengan latar belakang tersebut, kami merasa penting untuk mengangkat tema ini sebagai bahan kajian dalam presentasi kami. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Setelah mengetahui latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh toko kue Nansfood, kami merumuskan 2 pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, bagaimana penerapan biaya diferensial dalam keputusan pesanan khusus? Pertanyaan ini muncul karena kami ingin mengetahui secara rinci bagaimana biaya diferensial digunakan dalam praktik nyata untuk membantu pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam konteks pesanan yang sifatnya tidak rutin. Kemudian yang kedua adalah, apakah pesanan khusus memberi keuntungan atau kerugian? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kuantitatif dampak dari pesanan khusus terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dengan kata lain, apakah menerima pesanan khusus akan meningkatkan laba atau justru menambah beban biaya dan menimbulkan kerugian? 2 rumusan ini akan kami jawab melalui pendekatan analisis diferensial dan studi kasus secara langsung pada toko kue Nansfood yang datanya akan kami uraikan di bagian analisis nanti. Baik, selanjutnya izinkan saya memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan biaya diferensial pada Nansfood. Kami ingin memahami sejauh mana biaya diferensial digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis di Nansfood, sebuah usaha kuliner yang sedang berkembang saat ini.
Dengan menganalisis penerapan ini, kami dapat melihat apakah perusahaan sudah menggunakan pendekatan biaya diferensial secara optimal, memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan analisis tersebut, dan hasil analisis ini nantinya akan kami gunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi yang strategis kepada pihak non-sput agar bisa lebih efektif dalam membuat keputusan bisnis, khususnya dalam memilih alternatif terbaik antara beberapa pilihan yang tersedia. Manfaatnya itu ya, dari penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik UMKM, khususnya pelaku usaha seperti non-food. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang melibatkan biaya dan manfaat yang berbeda. Dengan pendekatan biaya diferensial, UMKM bisa lebih rasional dan efisien dalam menentukan langkah ke depan. Bagi akademisi, manfaatnya adalah dapat menambah literatur tentang penerapan biaya diferensial, terutama pada usaha kecil atau UMKM, karena selama ini studi-studi semacam ini masih lebih banyak dilakukan pada perusahaan yang besar. Jadi penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan dalam dunia akademik. Slide 6, setelah menjelaskan tujuan dan manfaat, selanjutnya saya akan memaparkan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini. Pertama, kami mengacu pada konsep biaya diferensial, yaitu selisih biaya antara dua atau lebih alternatif keputusan. Konsep ini penting karena membantu perusahaan menghitung beberapa tambahan atau penghematan biaya jika memilih salah satu opsi dibanding opsi lainnya. Kedua, konsep pesanan khusus yang kami maksud adalah pesanan yang berada di luar penjualan reguler. Biasanya dengan harga lebih murah, pesanan ini seringkali muncul sebagai peluang bisnis tambahan, namun perlu dianalisis apakah menguntungkan atau justru merugikan secara biaya. Ketiga adalah pengambilan keputusan yang kami artikan sebagai proses memilih alternatif terbaik secara sistematis. Dalam konteks ini, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya diferensial agar keputusan yang diambil lebih efisien dan menguntungkan. Dengan dasar teori tersebut, kami menyusun metodologi penelitian yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Slide 7. Setelah menyampaikan tinjauan pustaka, berikutnya saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, dari segi jenis penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif untuk mengolah data numerik dan perhitungan biaya diferensial yang dapat diukur secara objektif. Kualitatif untuk memahami konteks dan alasan di balik keputusan manajerial melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Kedua, untuk objek penelitian, kami memilih toko kue non-food yang berlokasi di Depok. Toko ini kami anggap relevan karena merupakan UMKM yang sedang berkembang dan pernah menerima pesanan dalam jumlah besar di luar penjualan reguler, sehingga sesuai dengan konteks biaya diferensial dan pesanan khusus. Ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitu dengan mengamati langsung kegiatan operasional dan pencatatan biaya. Wawancara kami lakukan dengan pemilik atau manajer untuk mendapatkan gambaran kebijakan dan pertimbangannya dalam pengambilan keputusan. Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan biaya, catatan pesanan, dan arsip keputusan manajerial yang relevan. Dengan pendekatan metode campuran ini, kami berharap bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam. Slide 8, setelah menjelaskan metode penelitian yang digunakan, sekarang saya akan memaparkan fungsi-fungsi matematika yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa fungsi matematika dasar dalam ekonomi mikro, yaitu fungsi biaya dilambangkan dengan C, Q, yang menunjukkan total biaya sebagai fungsi dari jumlah produksi atau output Q. Fungsi harga atau penawaran dilambangkan P, Q menggambarkan harga satuan barang sebagai fungsi dari jumlah produk yang ditawarkan. Fungsi penerimaan yaitu R, Q sama dengan P, Q dikali Q. Ini adalah fungsi untuk menghitung total penerimaan penjualan, yaitu harga dikali jumlah barang yang terjual. Fungsi keuntungan ditulis P, Q sama dengan RQ dikurang CQ. Ini menghitung keuntungan dengan mengurangkan total biaya dari total penerimaan. Selanjutnya, untuk mencari titik maksimum keuntungan, kami menggunakan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi P, Q. Turunan pertama digunakan untuk mencari titik kritis, yaitu ketika turunan sama dengan 0, turunan kedua digunakan untuk menentukan apakah titik tersebut merupakan maksimum jika hasilnya negatif atau minimum jika hasilnya positif.
Dengan pendekatan matematis ini, kami dapat mengukur secara lebih akurat pada titik berapa produksi akan menghasilkan keuntungan maksimum. Untuk itu, pada bagian selanjutnya akan ditampilkan data produksi dan biaya dari objek penelitian. Slide 9, setelah memahami bentuk fungsi-fungsi yang akan digunakan, sekarang saya akan menunjukkan data konkret yang menjadi dasar perhitungan fungsi biaya dan keuntungan. Data produksi dan biaya, pertama kita lihat data biaya produksi yaitu bahan baku sebesar 2.379.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.300, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 9.300, biaya tetap sebesar 6.566.000. Biaya-biaya ini akan kita gunakan dalam fungsi biaya total CQ dengan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, data produksi ini dan harga jual produk dibagi menjadi 3 jenis box, yaitu mini box terjual sebanyak 2.845 unit dengan harga jual per unit sebesar 13.000. Box 20 x 10 terjual sebanyak 165 unit dengan harga 35.000. Box 20 x 20 terjual sebanyak 397 unit dengan harga 80.000. Dari data ini, kita bisa menghitung total penerimaan RQ dengan mengalihkan jumlah unit terjual dengan harga per unit untuk masing-masing jenis box, kemudian menjumlahkannya. Data ini akan digunakan dalam perhitungan fungsi penerimaan dan fungsi keuntungan yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, yaitu slide 10. Setelah mengetahui data produksi dan biaya, sekarang mari kita lihat berapa volume penjualan dan harga jual yang diperoleh tiap bulan. Volume dan harga jual per bulan yaitu produksi dan harga jual per produk. Ada box mini terjual sebanyak 2.845 box dengan harga 13.000 per box dan dengan total pendapatan sebesar 36.985.000. Box 20 x 20, box 20 x 10 sebanyak 165 box dengan harga 35.000 dengan total sebesar 5.775.000. Box 20 x 20 sebanyak 397 box dengan harga 80.000 yaitu totalnya 31.760.000. Jika seluruh pendapatan ini dijumlahkan, maka total pendapatan per bulannya yaitu adalah 74.520.000. Selanjutnya, kita perhatikan biaya variabel per unit, yaitu box mini sebesar 5.276 perak per box, box 20 x 10 sebesar 5.273 perak per box, box 20 x 20 sebesar 5.274 perak per box. Biaya ini mencakup bahan baku dan tenaga kerja langsung yang berubah tergantung jumlah produksi. Nilai ini penting karena akan digunakan dalam penentuan fungsi biaya variabel total yang merupakan bagian dari fungsi biaya total CQ. Dengan data ini, kita bisa membentuk model matematika untuk menghitung fungsi penerimaan, biaya, dan keuntungan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada tahapan ini, kita akan masuk ke bagian analisis matematika, di mana kita menyusun model untuk menggambarkan bagaimana biaya, harga, penerimaan, dan keuntungan saling berhubungan dalam produksi box dalam produksi. Yang pertama itu ada fungsi biaya yang dilambangkan dengan C. Kita mulai dari fungsi biaya total. Berdasarkan data sebelumnya, kita tahu bahwa biaya variabel per unit untuk box mini adalah 5.276 per box. Dan biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulan adalah 6.566.000. Maka fungsi biaya total berdasarkan jumlah produksi Q adalah 5.276 Q ditambah 6.566.000. Artinya semakin banyak kita memproduksi box, biaya total akan meningkat sesuai dengan jumlah Q yang dikalikan dengan harga variabel per unit. Yang kedua ada fungsi harga yang dilambangkan dengan P. Kita juga menyusun fungsi harga berdasarkan data harga jual dan jumlah produksi. Dari informasi sebelumnya, box mini dijual sebanyak 2.845 unit dengan harga 13.000 per unit. Dengan pendekatan regresi linear sederhana, kita dapat perkirakan fungsi harga sebagai berikut. P sama dengan minus Q plus 15.845. Artinya jika produksi meningkat 1 unit, maka harga pasar akan menurun sebesar 1, yang mengindikasikan adanya elastisitas harga terhadap jumlah produksi. Yang ketiga, fungsi penerimaan atau revenue merupakan hasil dari harga dikalikan jumlah barang. Kita substitusi fungsi harga ke dalam persamaan, R sama dengan P dikali Q.
sama dengan minus Q plus 15.845 dikali Q. R sama dengan minus Q kuadrat ditambah 15.845 Q. Jadi pendapatan bersifat kuadratik dan memiliki puncak, artinya ada jumlah produksi tertentu yang akan menghasilkan pendapatan maksimal. Yang keempat, ada fungsi keuntungan yaitu P. Lalu kita masuk ke inti perhitungan yaitu fungsi keuntungan. P sama dengan R dikurang C. Substitusi fungsi R dan C yaitu minus Q kuadrat ditambah 15.845 Q dikurang 5.276 Q ditambah 6.566.000. Kita sederhanakan menjadi P sama dengan minus Q kuadrat ditambah 10.569 Q dikurang 6.566.000. Ini adalah fungsi keuntungan yang lengkap untuk produk box mini dari fungsi ini. Kita bisa cari berapa jumlah produksi Q yang memberikan keuntungan maksimal, yaitu dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung turunan pertama dari fungsi ini, lalu mencari titik kritisnya untuk mengetahui jumlah produksi optimal. Selanjutnya kita akan bahas model matematika untuk jenis produk kedua, yaitu box 20x10. Sama seperti sebelumnya, kita mulai dengan menyusun fungsi biaya, harga penerimaan, dan keuntungan berdasarkan data yang telah tersedia. Yang pertama, fungsi biaya yang dilambangkan dengan C. Untuk box 20x10, biaya variabel per unitnya adalah 5.273 per kotak. Biaya tetap sebesar 6.566.000 sama seperti jenis produk lainnya. Maka fungsi biaya total adalah C sama dengan 5.273 Q plus 6.566.000. Ini menunjukkan bahwa biaya total meningkat seiring bertambahnya jumlah produksi Q. Yang kedua ada fungsi harga yang dilambangkan dengan P. Selanjutnya berdasarkan analisis regresi linear terhadap data volume dan harga jual, kita peroleh fungsi harga sebagai berikut, yaitu P sama dengan minus 10 Q plus 36.650. Artinya untuk setiap tambahan 1 unit produksi, harga jual menurun sebesar Rp10. Ini mengindikasikan adanya sensitivitas terhadap volume produksi. Semakin banyak produksi, harga pasar menurun. Yang ketiga ada fungsi penerimaan yang dilambangkan dengan R. Fungsi penerimaan atau revenue diperoleh dari perkalian harga dengan jumlah produk. R sama dengan P dikali Q, yaitu minus 10 Q ditambah 36.650 dikali Q. Hasilnya R sama dengan minus 10 Q kuadrat ditambah 36.650 Q. Fungsi ini berbentuk kuadratik dengan bentuk parabola terbuka ke bawah, artinya ada titik maksimum, yaitu produksi yang menghasilkan pendapatan terbesar. Dan yang selanjutnya ada fungsi keuntungan yang dilambangkan dengan P. Untuk menghitung fungsi keuntungan, kita bisa kurangkan pendapatan dengan biaya. P sama dengan R dikurangi C. P sama dengan minus 10 Q kuadrat ditambah 36.650 Q dikurang 5.273 Q ditambah 6.566.000. Kita sederhanakan menjadi P sama dengan minus 10 Q kuadrat ditambah 31.377 Q dikurang 6.566.000. Fungsi ini menunjukkan besarnya keuntungan berdasarkan jumlah produk yang diproduksi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan model matematika yang digunakan untuk menganalisis produk box untuk ukuran 20x20. Yang pertama adalah fungsi biaya atau total. Rumusnya C sama dengan 5.274 Q ditambah 6.566.000. Fungsi ini menunjukkan bahwa biaya total terdiri dari biaya variabel sebesar 5.274 per unit dan biaya tetap sebesar 6.566.000. Lalu fungsi harga atau P kami definisikan sebagai P sama dengan minus 5 Q ditambah 81.985. Ini adalah fungsi permintaan linear yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah yang diproduksi, harga akan menurun. Selanjutnya kami turunkan fungsi penerimaan total atau revenue, yaitu R sama dengan P dikali Q, sama dengan minus 5 Q ditambah 81.985 Q. Hasilnya minus 5
Q kuadrat ditambah 81.985 Q. Kemudian dari fungsi penerimaan dan biaya, kami dapatkan fungsi keuntungan, yaitu I sama dengan R dikurangi C. Disubstitusikan menjadi Pi sama dengan minus 5 Q kuadrat ditambah 81.985 Q dikurang 5.274 Q ditambah 6.566.000. Setelah disederhanakan, kita peroleh Pi sama dengan minus 5 Q kuadrat ditambah 76.621 Q dikurang 6.566.000. Fungsi inilah yang akan menjadi dasar dalam menentukan titik produksi optimal yang memberikan keuntungan maksimum yang akan dianalisis lebih lanjut pada slide berikutnya. Slide 14 yaitu analisis turunan per produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis turunan per produk yang kami tampilkan dalam bentuk mini box di slide ini. Pertama, kita lihat pada turunan pertama dari fungsi keuntungan atau bisa kita tuliskan sebagai Q kuadrat di sini, hasil turunannya adalah 2Q plus 10.599. Turunan pertama ini menunjukkan laju perubahan keuntungan terhadap jumlah produk yang diproduksi, atau dengan kata lain, seberapa cepat keuntungan berubah jika kita menambah satu unit produk. Lalu, kita tentukan titik krisisnya, yaitu ketika turunan pertama bernilai 0, dengan menyelesaikan persamaan 2Q plus 10.599 sama dengan 0, mendapatkan Q sama dengan 5.285. Ini adalah titik di mana fungsi keuntungan mencapai ekstrim, bisa maksimum atau minimum. Untuk mengetahui jenis titik ekstrimnya, kita lanjutkan ke turunan kedua, yaitu N double Q kuadrat adalah min 2 ya. Dan karena nilai negatif, ini menunjukkan bahwa fungsi keuntungan memiliki bentuk parabola terbuka ke bawah. Artinya titik krisis Q sama dengan 5.285. Ini adalah titik maksimum, atau dengan kata lain, pada jumlah produksi ini, keuntungan yang diperoleh adalah yang tertinggi. Analisis ini membantu kita dalam menentukan jumlah produksi optimal agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum. Langkah berikutnya, kami mencari titik kritis dengan mensubstitusi turunan pertama dari fungsi keuntungan terhadap Q sama dengan 0. Hasilnya adalah Q sama dengan 1.568. Pada saat produksi mencapai sekitar 1.568 unit, kita berada di titik ekstrim keuntungan. Untuk memastikan pada titik ini merupakan maksimum atau minimum, kita lanjutkan dengan mencari turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi keuntungan terhadap Q adalah negatif 20, yang berarti bernilai negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa titik Q sama dengan 1.568 adalah titik maksimum. Atau dengan kata lain, produksi pada titik ini akan memberikan keuntungan tertinggi untuk ukuran box 20x10. Analisis ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah produksi yang paling optimal dan efisien dari sisi keuntungan. Oke. Next, berikutnya adalah hasil analisis turunan dari fungsi keuntungan box ukuran 20x20. Berikut ini adalah hasil analisis turunan dari fungsi keuntungan. Pertama-tama kami turunkan fungsi keuntungan dan menghasilkan turunan pertama. Dari fungsi keuntungan terhadap Q sama dengan 10, Q ditambah 76.621. Fungsi ini mempresentasikan laju perubahan keuntungan terhadap jumlah produksi Q. Selanjutnya untuk mengetahui di mana titik ekstrim terjadi, kami mencari titik kritis, yaitu saat turunan pertama bernilai dengan menyelesaikan negatif 10Q tambah 76.621 sama dengan 0, maka diperoleh Q sama dengan 7.662. Kemudian untuk menentukan apakah titik ini merupakan maksimum atau minimum, kami lakukan turunan kedua. Hasilnya adalah turunan kedua dari fungsi keuntungan terhadap Q sama dengan negatif 10 yang bernilai negatif. Ini merupakan bahwa kurva fungsi keuntungan berbentuk parabola terbuka ke bawah, sehingga titik Q sama dengan 7.662 merupakan titik maksimum. Nantinya, pada jumlah produksi sekitar
7.662 box per bulan, perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimal untuk ukuran produk ini. Hasil ini akan kami bandingkan dengan kapasitas produk aktual pada slide selanjutnya untuk melihat potensi pengembangan produksi. Setelah kami melakukan analisis matematis, termasuk menghitung turunan pertama dan kedua dari fungsi keuntungan, akhirnya kami sampai pada tahap interpretasi hasil. Dari turunan kedua fungsi tersebut, kami menemukan bahwa titik maksimum keuntungan tercapai saat jumlah produksi berada di angka 14.515. Ini adalah hasil perhitungan teoritis dari model yang kami bangun. Kalau kita bandingkan dengan data produksi perusahaan, saat ini yang hanya 3.407 box per bulan, terlihat jelas bahwa kapasitas produksi masih jauh di bawah titik optimalnya. Artinya, perusahaan sebenarnya masih punya ruang yang cukup besar untuk menerima tambahan produksi, terutama untuk pesanan khusus. Selain itu, kami juga mengevaluasi apakah pesanan khusus itu layak diterima atau tidak. Caranya, kami lihat apakah harga dari pesanan tersebut minimal bisa menutup biaya variabel rata-rata atau yang bisa disebut dengan average variable cost. Hasilnya, ternyata harga dari pesanan tersebut sudah mampu menutup biaya variabel. Jadi bisa kami simpulkan bahwa pesanan khusus ini layak untuk diterima. Selanjutnya, sebagai penutup, kesimpulannya dari keseluruhan analisis tersebut, kami sampaikan beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, dari hasil perhitungan turunan kedua yang bernilai negatif, kita dapat menyimpulkan bahwa titik maksimum keuntungan telah berhasil ditemukan. Artinya, metode matematika yang digunakan, terutama dengan pendekatan turunan pertama dan kedua, terbukti efektif untuk menganalisis titik optimal keuntungan. Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis fungsi keuntungan dan data produksi aktual, diketahui bahwa produksi saat ini masih jauh dari titik optimal. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menerima tambahan pesanan tanpa melebihi kapasitas. Dan yang ketiga, pesanan tambahan ini terbukti menguntungkan karena masih mampu menutupi biaya variabel rata-rata dan berkontribusi terhadap keuntungan total. Dengan demikian, strategi produksi yang mempertimbangkan turunan matematika ini merupakan pendekatan yang logis dan efisien dalam mendukung keputusan manajerial perusahaan. Kesimpulan ini menjadi dasar bagi saran strategis yang kami sampaikan pada slide berikutnya. Sebagai penutup dari analisis dan hasil yang telah kami paparkan sebelumnya, kami juga menyusun beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan lebih lanjut. Pertama, kami menyarankan untuk memperluas produksi khususnya pada segmen pesanan khusus atau custom order. Hal ini penting karena dari hasil analisis terlihat adanya potensi keuntungan maksimal pada titik produksi tertentu. Dengan membuka peluang untuk produk yang lebih spesifik, perusahaan dapat mengisi ceruk pasar dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, kami menyarankan untuk mengembangkan metode analisis lanjutan, seperti analisis marginal, simulasi, serta pemrograman linear. Dan yang ketiga, metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap pengambilan keputusan operasional maupun manajerial, terutama dalam situasi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kapasitas produksi dan permintaan pasar. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi produksi dengan kondisi pasar aktual, sehingga efisiensi tetap terjaga dan peluang tidak terlewatkan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan saran-saran ini, efektivitas dan keberlanjutan strategi produksi dapat ditingkatkan secara signifikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.